Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati jiwa kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kami dengar, kami ketahui, kami pahami, dan kami lakukan di dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi seperti yang Engkau rencanakan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan firman-Mu yang dahsyat itu dengan sederhana, mudah dimengerti, dan setiap kami diberkati, baik hamba-Mu sendiri maupun setiap kami yang mendengar diberkati. Jauhkan kami dari gangguan, dari hal-hal yang bisa memecah perhatian kami, konsentrasi kami. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang menghalau, Engkau yang menghardik. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengar firman-Mu. Kami naikkan doa, syukur dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah kekurangan atau kata lainnya miskin, saudara? Miskin, melarat. Saya pernah, saudara. Ya, waktu ayah saya meninggal, ya, masih kecil, mami saya anak 6, nah itu miskin, saudara, betul, ya, makan aja dijatah, saudara, nggak bisa ambil banyak, ya, karena dibagi 6, 7 sama mami saya. Jadi kalau beli satu porsi makanan, ya dibagi 7, ya, itu kekurangan, saudara, kekurangan. Tetapi kita tetap senang, ya. Waktu dulu tuh nggak ingat susah, karena hari-hari main, ya. Zaman dulu tidak ada HP, main sama teman-teman, tetangga, sekampung. Jadi lupa, ya, lupa susah. Sebaliknya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang berlimpah, ya? Berlimpah, tidak pernah kekurangan, selalu serba melimpah, serba ada, berlebih-lebihan. Ya, saya tidak tahu, ya, saudara. Pokoknya yang namanya kekurangan, kelimpahan itu akrab, ya, dengan manusia, ya. Di belahan bumi manapun selalu ada yang kekurangan, yang berlimpah, yang kekurangan, yang berlimpah. Pertanyaannya, saudara, kalau saudara kekurangan terus ngapain? Atau kalau saudara berlimpah terus mau ngapain juga? Nah, seperti itu, ya, saudara. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan dari Rasul Paulus yang menuliskannya, ya. Firman Tuhan diberi judul Yesuslah kekuatanku. Yesuslah kekuatanku. Ya, saudara, ini minggu kelima, ya. Januari ada 5 minggu. Jadi minggu terakhir ini adalah minggu PI, ya, minggu PI. Yang perlu disaksikan adalah bagaimana di minggu PI ini pertolongan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang mendasari khotbah ini diambil dari Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Mari kita membaca firman Tuhan. Bagi yang punya Alkitab bisa dibuka. Kalau tidak bawa bisa lihat di layar. Saya akan membacakannya, ya. Saudara bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, judulnya surat kepada jemaat di Filipi, ya. Surat kepada jemaat di Filipi. Saudara, saya ingin memberikan sedikit latar belakangnya supaya saudara semakin ngerti. Waktu Rasul Paulus melayani, ya, bersama dengan teman-temannya, ya, di situ ada Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Rasul, ada Silas. Jadi Rasul Paulus itu suka dibantu oleh jemaat Filipi, ya. Jemaat Filipi mungkin ada yang punya uang atau makanan, suka kirim ke Rasul Paulus, ya. Nah, sekarang ini Rasul Paulus lagi di penjara, saudara, ya, di penjara. Kemudian Rasul Paulus menulis surat ini, dan kemudian jemaat Filipi juga mengirimkan bantuan lewat seorang pelayan Tuhan yang jemaat Filipi, ya. Jemaat Filipi mungkin kalau dibandingkan ada pengurus lah, ada pengurus jemaat di Filipi yang pergi datengin Paulus bawa bantuan dari jemaatnya. Nah, kemudian Rasul Paulus mengatakan, saya mengucap syukur, ya, karena kamu peduli, gitu loh. Kamu peduli, ya, kalian peduli. Mari kita buka ayatnya yang ke-10. Ayat Filipi 4 ayat 10 supaya bisa lebih jelas. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita. Nah, ini Rasul Paulus memulai di ayat 10-nya begini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Mungkin udah lama nggak bantu, ya. Dulu bantunya waktu pelayanan di Tesalonika. Rasul Paulus kan bergerak terus dari Tesalonika, pergi lagi ke Troas, kemana gitu. Nah, sekarang Rasul Paulus kembali mendapat bantuan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu, ya. Saudara, sepertinya Rasul Paulus tuh senang dibantu, ya, dan mengucap syukur. Tetapi sebetulnya di ayat-ayat berikutnya yang tadi kita baca itu, Rasul Paulus ingin mengajarkan satu prinsip, bahwa dia itu memang di satu sisi mengucap syukur, bersukacita, tetapi bukan karena dia jadi serba ada, ya, karena ada bantuan sehingga dia tidak kekurangan. Nah, ucapan syukur dan sukacita Rasul Paulus itu bukan karena dapat bantuan jadi serba cukup, bukan, saudara. Dari mana taunya? Dari ayat 11, saudara. Ayat 11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, siapa di sini yang berani mengatakan, aku sudah belajar, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Saudara, kalau orang bisa mengatakan seperti ini, artinya dia tuh sudah melewati berbagai keadaan, ya, dan dia tetap stabil, ya. Dia tidak terguncang, dia tidak terpengaruh, karena dia telah dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Nah, istilah mencukupkan diri ini yang harus kita mengerti seperti apa sih, ya. Nah, inilah yang akan diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Kita kembali lagi ke
PowerPoint. Dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Filipi dan setiap orang Kristen, termasuk kita, ya, rahasianya tahu mencukupkan diri. Saudara, kalau kita baca dari ayat 11 sampai 13, ya, itu Rasul Paulus menggunakan kata kerja beberapa, ya. Di situ ada kata kerja belajar, ya. Belajar. Tadi kan aku sudah belajar, ayat 11 itu. Di ayat 12, aku tahu itu kata kerja, ya, mengetahui. Nah, kemudian ada kata apa lagi? Ada tahu lagi, diulang, ya. Ada kata tahu lagi. Karena di ayat 12 dikatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, ya. Jadi itu yang saya kasih tinta biru itu kata kerja yang dipakai Rasul Paulus, ya. Dia pakai begitu banyak kata kerja. Saya sudah belajar, saya sudah tahu, saya tidak lagi ada rahasia, ya. Kemudian dapat, ya. Rasul Paulus menggunakan kata kerja semua itu untuk mengekspresikan atau untuk menunjukkan atau ingin mengungkapkan, ya, proses belajar yang telah dia lalui. Jadi ada banyak hal yang sudah dia lalui dan sudah dia alami, saudara. Jadi Paulus bukan sekedar tahu, mengalami kekurangan dan kelimpahan, kemudian melewatinya. Kan ada orang kalau kekurangan, ya nangis apa, tapi kemudian lewat, ya. Atau orang berlimpah tetapi tidak belajar, terus lewat saja. Nah, yang dimaksud Rasul Paulus itu, dia sudah tahu berlimpah, arti kekurangan, arti berkelimpahan. Tetapi ketika dia mengalami keadaan seperti itu, dia menambahkan kepada yang dialami itu pembelajaran kepada dirinya sendiri, pembelajaran, ya, pembelajaran yang melalui perenungan yang mendalam, saudara, ya, bukan cuma sekedar lewat, tapi dia pikirkan, renungkan secara mendalam, ya, ada refleksi, saudara. Jadi Paulus ketika melalui yang namanya kelimpahan atau kekurangan itu, dia bukan hanya sekedar lewat, dia merenungkan, ya, secara mendalam terhadap yang ia lalui itu. Jadi bukan sekedar melewati, tetapi memahami betul, ya, memahami betul bagaimana menghadapi situasi yang ada, ya. Kemudian Paulus menggunakan frasa, ya, di situ ada frasa yang paling panjang, tadi di tinta yang biru itu ada yang paling panjang. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia untuk mengungkapkan adaptasinya terhadap berbagai situasi, segala hal dan dalam segala perkara. Saudara, tadinya kan Rasul Paulus bicara tentang kekurangan dan kelimpahan. Itu bisa menyangkut cuman hal materi, ya. Artinya kalau dibahasakan sehari-hari zaman sekarang nih, ya, lagi nggak punya uang atau kekurangan, kemudian satu saat, oh, berlimpah. Nah, itu cuman dua keadaan, dua hal, tetapi Rasul Paulus memperluas pengertiannya atau pemahamannya. Jadi bukan hanya sekedar kekurangan atau kelimpahan. Rasul Paulus mengatakan segala hal dan segala perkara. Kalau udah dikatakan segala hal dan segala perkara, itu artinya segala situasi. Segala situasi dia siap menghadapi. Dia siap menghadapi, ya. Jadi bukan hanya dalam hal kenyang atau kelaparan, kelimpahan atau kekurangan, tetapi lebih luas lagi, yakni dalam segala hal dan dalam segala perkara. Rasul Paulus sudah belajar di situ, ya. Jadi dia siap menghadapi segala situasi.
Dan kemudian di ayatnya yang ke-13, Rasul Paulus mengungkapkan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di situ, yang huruf besar itu maksudnya Kristus. Ya. Paulus mengungkapkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau kita mau bandingkan di surat yang lain, Rasul Paulus mengatakan begini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup untuk Allah. Kristus ada di dalam saya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalamku. Saudara, sebetulnya setiap kita juga harus berani berkata seperti itu. Bukan berani, harus begitu, saudara. Karena apa? Karena setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus masuk di dalam hidupnya. Jadi Tuhan Yesus kemanapun saudara pergi, Tuhan ada bersama dengan saudara. Apapun yang saudara alami, Tuhan Yesus juga mengerti dan mengetahui. Karena kita selalu bersama dengan Dia, ya. Mau kemanapun, dimanapun, apapun yang terjadi, Yesus bersama dengan saya. Orang-orang percaya. Itulah yang diimani oleh Rasul Paulus. Jadi dia mengatakan segala perkara. Kalau disebut segala perkara, ya, sebutin apa aja boleh, ya. Kekurangan, kelaparan, kelimpahan, atau ada musuh, ada tantangan, atau ancaman bahaya. Sebutkan aja segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, jadi Rasul Paulus itu belajar menanggung segala sesuatu itu melalui praktek hidup sehari-hari, ya. Di praktek hidup sehari-hari itu jadi belajar dia, ya, belajar. Jadi kalau mengalami ini, bagaimana saya bersikap? Mengalami ancaman, bagaimana dia bersikap? Menahan lapar, bagaimana dia bersikap, ya. Berkelimpahan, ada datang bantuan, bagaimana dia menyikapi? Dia sudah belajar, saudara, ya, melalui praktek hidup hari lepas hari. Hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus, karena dia mengungkapkan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau orang udah sampai ke titik itu, saudara, siang malam hari lepas hari dimanapun berada, yang diingat Tuhan, 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 Yesus, Yesus, dan Yesus. Bagaimana saya berjalan bersama dengan Dia dan melakukan apa yang paling ingin Dia mau, ya, aku kerjakan. Saudara, kalau saudara sudah sampai ke titik itu, saudara, di mana hidupku bukan aku lagi, Yesus dalamku. Karena dulunya aku mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosaku, tetapi Tuhan Yesus datang menyelamatkan saya. Jadi aku hidup menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya bersama Yesus kemanapun, dimanapun, apapun yang terjadi, saya bersama dengan Dia. Dan Dia Allah yang Maha Kuasa yang memegang kendali segala sesuatu. Jadi dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, apakah pernyataan Paulus ini bisa menjadi pernyataan kita juga, ya? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Kekurangan? Bagaimana reaksi saudara kalau saudara kekurangan? Sungut-sungut, ngomel, marah-marah, atau meragukan Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa saya mengalami seperti ini? Kalau berlimpah sebaliknya, apa reaksi kita? Poya-poya? Atau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, ya? Apalagi hal-hal yang berdosa. Saudara, hati-hati, ya. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan di peresmian rumah baru keluarga Pak Jamin, ya, Pak Jamin. Saya ingatkan tantangan manusia tuh, ya,
Kalau kekurangan, marah-marah, bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan, ya. Kalau berlimpah, saudara, wah, berlimpah, tantangannya melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan yang dulu-dulu sudah senantiasa Tuhan lakukan, ya. Itu persis bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel itu sudah dilepaskan Allah dari perbudakan di Mesir, kemudian dibawa ke padang gurun, ya. Di padang gurun belum apa-apa, saudara. Mereka sudah bersungut-sungut, kami mau makan apa ini di padang gurun? Apakah kami mau dibunuh di padang gurun ini? Akhirnya Tuhan kirim roti dari sorga. Nggak perlu nanam, nggak perlu mencangkul, mereka makan roti. Nggak ada minum, bersungut-sungut lagi. Tuhan kasih air keluar dari batu karena tongkat Musa. Terus apa? Waduh, nggak ada daging. Di Mesir dulu kami ada daging. Tuhan kirim burung puyuh, sudah. Bersungut-sungut terus, tidak puas, saudara. Tidak puas. Saudara, berbeda dengan Rasul Paulus, ya. Berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sudah mengalami berbagai situasi yang menyesakkan, yang sulit, tetapi dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan Rasul Paulus itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Yesus yang hidup di dalam dia, yang ada bersama dengan dia, dimanapun, kemanapun, apapun yang dialami, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Sekali waktu ketika dia diancam, mau dibunuh, mau ditangkap, mau dipenjara, malam hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberi kekuatan, enggak kayak salurin tenaga dalam begitu, bukan, saudara. Kalau orang ya bisa melihat ketemu Tuhan itu udah kuat, saudara, ya. Mati pun jadi, saudara, ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia menghendaki apa? Aku bersaksi di Yerusalem. Siap. Ada yang mengingatkan, kamu jangan ke Yerusalem. Itu orang-orang udah siap mau menangkap, mengikat kamu, dan kamu akan dianiaya, dilemparkan ke penjara. Baru Rasul Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Baru orang seperti ini, saudara, bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi itu dialami hari lepas hari, saudara, praktek hidup, saudara. Nggak bisa cuma tinggal di rumah saja, ya. Harus mengalami berbagai situasi keadaan yang melegakan, yang menekan, yang menghimpit, baru akan belajar, ya, berjalan bersama Tuhan Yesus hari lepas hari. Saudara, saya akan bacakan apa saja sih yang sudah dialami Rasul Paulus sejak dia bertobat. Sejak dia bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini, saudara, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur,
Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara, mungkin ini daftar segini belum, karena dia mengatakan dengan tidak mengatakan hal lain lagi, ya, tidak menyebut banyak hal lain lagi. Jadi masih banyak. Berarti bagaimana Rasul Paulus mengalami tantangan demi tantangan? Bukan dia sedang membangun karir sendiri, bukan, tetapi dia menjalankan misi yang Tuhan bebankan kepada dia. Misinya apa, saudara? Misi Tuhan hanya satu, saudara. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Mengapa Tuhan Yesus, Raja yang mulia, Allah yang maha kuasa, datang ke dunia ini susah-susah? Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di dunia ini terlalu banyak orang yang terhilang. Artinya orang berdosa yang akan binasa. Terlalu banyak, saudara. Diinjili, diberitakan nama Yesus, tidak mau, menolak, tidak sadar bahwa dosa itu membawa maut. Tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus, Yesus dan Yesus. Saudara, satu saat nanti akan terbukti. Suatu saat nanti akan terbukti. Ketika Tuhan datang, baru di sini akan terdengar ratap tangis yang menyayat hati, saudara. Ya, itulah yang diusahakan oleh Rasul Paulus. Dari desa ke desa, kota ke kota. Tadi dikatakan bahaya di laut, di padang, di kota, karena dia meneladani gurunya, meneladani juru selamatnya, Yesus Kristus. Dia mencari, menyelamatkan yang hilang. Karena semua orang percaya itu diutus ke dunia ini untuk itu, saudara. Pernahkah saudara memikirkan, ya, kenapa saya menjadi Kristen? Pernah? Mengapa saya percaya Tuhan Yesus? Jangan ada yang mengatakan, saya belum, Pak, belum percaya. Hal lain lagi itu, ya. Kalau saudara mengatakan, saya percaya Tuhan Yesus, pernah nggak saudara bertanya, mengapa saya percaya Tuhan Yesus? Mengapa saya menjadi Kristen? Mengapa sekarang saya ada di sini? Ya, sementara orang setengah mati, diinjili, diberitakan firman Tuhan, diajak, ditarik, didorong, tidak mau, tidak mau. Mengapa saya mau? Itu pertanyaan, saudara, yang harus direnungkannya. Apakah kebetulan Tuhan menyelamatkan kita? Atau kalau Tuhan menyelamatkan kita, mengapa kita masih dibiarkan di dunia yang susah ini, yang gelap, yang jahat, di mana kerusakan moral semakin menjadi-jadi, saudara. Apalagi di zaman yang canggih seperti ini, ya. Kerusakan moral itu sudah menjadi-jadi, saudara, ya. Jadi pertanyaannya, mengapa saya masih ada di dunia ini kalau Tuhan mau selamatkan saya? Karena Tuhan justru membiarkan kita di dunia ini supaya menjadi saksi Dia. Menjadi saksi Dia. Kalau saudara sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, saudara sudah menerima pengampunan dosa, saudara harus beritakan kepada orang lain yang belum mengalaminya, supaya orang lain juga mendengar tentang Yesus, percaya, diselamatkan. Kalau nggak mau percaya, Pak, itu bukan urusan kita, ya, itu urusan Tuhan. Tugas kita memberitakan, menjadi saksinya. Saudara tidak bisa menjadi saksi Kristus dengan diam saja, nggak bisa. Atau di rumah saja,
tidak bisa ya. Saudara harus datangi orang, pendekatan, ajak ngomong, beritakan ya, beritakan. Apa yang diberitakan? Injil. Yang harus diberitakan tuh Injil ya. Injil itu apa? Manusia berdosa, upah dosa maut. Tidak ada keselamatan bagi orang berdosa, karena dosa membawa maut, kebinasaan kekal. Kristus datang ke dunia menjadi juru selamat. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kalau yang nggak percaya, tetap di bawah hukuman. Yang keempat, kalau saudara sudah beritakan semua, tantang. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mau percaya Tuhan Yesus? Anugerah saat ini terbuka. Apakah mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Saya tidak mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Kalau mau, nah, kalau mau diajak ke gereja supaya dibimbing, diajar lebih lagi, mengerti, bertumbuh, saudara. Ya, bertumbuh. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia bersusah payah, ya, seringkali diancam bahaya maut karena dia mengikuti perintah juru selamatnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Selama menjadi orang Kristen ya, permisi tanya ini ya, numpang nanya nih ya. Saudara pernah bersaksi ke berapa orang? Ada 10 selama jadi orang Kristen loh. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen 5 tahun, 10 orang berarti setengah setahun sekali bersaksi ke 1 orang. Itu juga kalau ada loh 10 loh ya. 1 orang ada? Biasanya enggak ya, enggak ada. Karena kadang-kadang pribadi, lepas pribadi, saya suka nanya, belum Pak. Kenapa belum? Coba, kalau saudara punya barang-barang dagangan, kenapa saudara pandai menawarkan? Wah ini dagang panci nih, wah ada brosurnya nih, otomatis nih, begini begitu. Tapi ketika mau memberitakan Yesus ya, seperti domba yang keluh di bawah kepembantaian, nggak bisa ngomong. Mengapa saudara? Kenapa? Apakah saudara tidak yakin Yesus itu juru selamat? Apakah saudara tidak percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang lain? Kalau saudara meyakini itu, percaya penuh itu, berarti sesuatu yang penting yang orang lain harus tahu. Kalau enggak, kasihan, binasa. Apalagi kalau keluarga kita ya tinggal serumah. Wah, saudara harus berdoa, terus berdoa. Saudara, saya mendoakan kakak saya 16 tahun saudara ya, karena tidak mau menolak begini begitulah, punya kesenangan yang lain apa. 16 tahun saudara, sampai kemudian saya dengar mau percaya, mau terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, itulah pengalaman Rasul Paulus saudara, sehingga dia bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, setiap orang percaya harusnya punya prinsip seperti ini ya. Jadi tidak masalah kekurangan, laparan, atau kelimpahan, atau kenyang, atau mengalami situasi terjepit, terancam, atau kesulitan, tidak masalah saudara ya, karena saya sudah bersama dengan juru selamat selama-lamanya. Saudara tahu Rasul Paulus matinya seperti apa? Menurut tradisi orang Yahudi, Rasul Paulus dipenggal pedang. Penggal pedang. Itu kalau di mata Tuhan, mati karena Injil atau karena nama Yesus, itu kemuliaan saudara ya.
bukan aib, itu kemuliaan. Kalau kita gara-gara berdosa, gara-gara merampok, ditembak atau dipenjara, itu aib, saudara, ya. Tetapi Rasul Paulus sudah mencapai garis akhir dan menang. Dia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, ya. Tinggal menanti anak-anak Tuhan dinyatakan ketika Tuhan datang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin seperti itu. Saya belum seperti Rasul Paulus, ya. Tetapi saya mengejar kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan paling mau, apa yang Tuhan paling suka, itu yang saya usahakan, saudara. Dari muda saya serahkan hidup saya untuk mengabdikan hidup kepada Dia. Karena saya sudah mengerti, saya sudah paham arti hidup ini, ya. Di dunia ini tidak ada apa-apanya. Semua akan ditinggalkan. Kita hanya akan menghadap Dia. Hanya akan menghadap Dia dan mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita buat, baik ataupun jahat, ya. Saudara, apa yang sudah saya lakukan? Ya, saya belajar firman Tuhan, semakin mengerti, kemudian saya serahkan hidup saya untuk Dia. Saya lama di misi, ada pelayan-pelayanan yang pernah saya lakukan. Saya pernah ke Pulau Marit di Nias, pulau terpencil, tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, sudah. Pakai kapal feri, pulau yang terpencil, tapi nanti harus ganti, ya, di pelabuhan Pulau Telo ganti, next. Nah, ini ganti pakai perahu kecil. Saya bawa 2 utusan YMP ke sana untuk ditempatkan di sana. Terus. Nah, yang 2 orang ini mengajar, ya. Anak-anak dikumpulkan. Ini bukan sekolah minggu, ya. Ini diajar baca, tulis, menghitung, ya. Jadi bukan hanya untuk Kristen, dari kalangan manapun boleh, karena belajar pelajaran sekolah. Itu yang disebut desa binaan. Sesudah belajar dikasih Yakul atau kadang susu kotak, ya, dan buku alat tulis. Jadi kami dari YMP bawa dus gede-gede, ya. Tidak lupa saya juga bawa bahan-bahan kue ini, ya. Bukan gara-gara saya tukang kue, saudara. Saya ajarkan ke jemaat, orang tuanya diajarkan. Karena di sana banyak yang nganggur, duduk-duduk gitu, ya, di depan rumah. Tapi nggak ngerjakan apa-apa. Keadaannya miskin, ya. Di sekelilingnya ada sumber daya seperti pohon kelapa, ya, nggak bisa diapa-apain. Saya ajarin bikin kue. Coba belajar yang bagus, yang enak, nanti dikemas gimana, ya. Jadi next. Sesudah itu diajar Alkitab, ya. Bukan cuman urusan jasmani, saudara. Rohaninya juga diajar, ya. Supaya tertolong, ya. Kalau orang cuman dikasih jasmani, jadi subur, makmur, tapi jiwanya kemana, ya. Jadi inilah pekerjaan misi, saudara, ya. Pekerjaan misi. Next, terus. Nah, itu tadi di Pulau Marit, Nias, ya. Nggak ada listrik di sana. Kemudian saya pernah juga ke desa Tabundung di ini kampung, mungkin siapa? Maria, ya. Bandar El Tari Kupang. Dari Kupang naik lagi pesawat ke Waingapu. Nah, ini Bandara Waingapu. Nah, dari Waingapu sewa mobil dengan beberapa teman masuk ke desa pedalaman. Nah, inilah desanya, ya. Saya tidur di itu tuh, yang atap jerami itu, ya. Sebelahnya ada kandang kambing dan babi tadi, ya. Tuh itu di situ. Nah ini kamarnya begini, saudara. Itu kamar, Pak. Iya. Karena nggak ada AC, adanya AB itu. AB tahu, saudara? Angin berobos, saudara. Angin berobos. Ya, jadi kami mempersiapkan diri dari Bandung. Dulu saya tahun berapa itu, ya? 2014. Bawa yang
sleeping bag ya. Jadi disleting sampai kepala begitu masuk disleting. Karena nyambuknya aduh ganas sekali saudara. Ya, next. Nah ini kalau mandi pagi begini nih, coba ya. Cuman ditutup karung goni begitu. Ya mengapa? Ya. Sekali waktu sakit perut saudara. Saya tanya-tanya mana ini? Oh nggak ada. Saya dikasih tongkat saja. Hah? Tongkat saja. Ya, Bapak naik agak tinggi ke hutan sana, gali aja Pak katanya. Gali pakai tongkat. Airnya mana? Nggak ada. Bawa aqua, jadi saya 1 botol. Teman saya mah tahan, saya nggak sakit perut jadi hilang sudah. Oh, teman saya bawa aqua ke atas sama tongkat. Nah, ini dapurnya saudara, ya dapurnya seperti itu. Nah ini habis tinggal di situ, keesokan harinya kami lanjutkan perjalanan ke desa lain, saudara. Desa lain. Nah ini ada gereja ya, gerejanya seperti itu saudara. Gerejanya seperti itu, ya. Nah itu jemaat hadir, saya diminta khotbah. Saya khotbah di situ. Itu belakangan YMP bantu ya. Jadi gereja itu sekarang udah tembok ya, udah dibangun. Kami bantu dari YMP. Nah ini satu tempat lagi. Kami mission trip ke Petejogol, Kuningan, Jawa Barat sudah. Bersama anak-anak remaja dan pemuda ini ya. Jadi kami bawa tadi dari Kuningan pakai mobil bak terbuka ya, karena yang ada angkutan seperti itu, tapi nggak nyampe ke tempat, harus turun di pinggir jalan, lanjut masuk hutan, jalan kaki, naik turun. Wah, kami istirahat sampai 2-3 kali karena perjalanan 3,5 jam saudara, naik gunung. Nah, ini sampai di rumah orang jemaat di atas gunung saudara. Nah, ini dapurnya. Kalau yang cewek-cewek itu bantuin ibu-ibu di situ masak ya. Itu dapurnya seperti itu. Nah sesudah masak makan deh. Itu sekaligus tempat makan, sekaligus tempat tidur ya, yang tadi itu. Nah ini kami bawa bantuan bikin MCK karena di sana nggak ada MCK ya. Maksudnya mandi, cuci buat itu tuh nggak ada. Jadi kalau mau mandi atau buang air ya ke sungai katanya, begitu kan. Jadi kami bikinin. Itu cewek-cewek ngayak pasir ya, bikin WC, gali sumur. Itu tadi lagi gali sumur. Nah itu pekerjaan misi saudara ya. Itu pekerjaan misi. Misi itu, nah ini baru ibadah padang ya, api unggun malamnya, bahas firman Tuhan, nyanyi-nyanyi ya, memuji Tuhan, kemudian bakar-bakar ikan ya, sesudah kenyang firman Tuhan bakar ikan, baru besoknya berangkat lagi ya. Seperti itu kira-kira saudara apa yang sudah kami lakukan bersama dengan Yayasan Misi Parosia. Mengapa saudara? Karena itu ya, apa yang kami kerjakan itu denyut hati Tuhan ya, denyut hati Tuhan. Di mana-mana ada banyak orang terhilang, membutuhkan jamahan kuasa Tuhan. Kalau tidak ada yang mau pergi, siapa yang mau pergi? Kalau tidak ada yang memberitakan, siapa yang dengar? Mereka ingin berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak tahu Tuhan yang mana. Saudara, sebagai penutup kita akan baca Roma. Sudah habis kan? Ya, kita baca Roma. Roma 10 ayat 14.
dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, ini adalah misi Tuhan yang menjadi denyut hati Tuhan, menyelamatkan yang terhilang. Dunia ini sedang terhilang, saudara. Kita orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tidak masuk akal kalau kita tidak bergerak. Tidak masuk akal kalau kita hanya berpangku tangan, berdiam diri. Selamatkan jiwa yang hilang dengan prinsip rela menderita bagi Tuhan, ya. Susah senang, suka duka, lemah kuat, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, asal kehendaknya kita lakukan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, mendorong kita, ya. Saya bagikan gambar itu, siapa tahu ya foto-foto itu menggerakkan saudara. Jadi paling enggak kepikiran, ya. Selama ini nggak mikir, sekarang kepikiran. Oh iya ya, Tuhan tuh mau orang lain diselamatkan. Kenapa saya tidak ambil bagian, ya? Saya nggak bisa, Pak, ke desa, kemana? Ya, kalau saudara punya hati, bisa berdoa. Doakan yayasan misi, sekolah-sekolah misi, ya, doakan gereja-gereja Tuhan, supaya jangan jadi gereja yang nyaman di tempat, tidak pernah pergi atau mengutus, ya. Makanya saya rindu di gereja ini ada orang-orang yang mau diutus, ya, mau diutus, sekolah teologi, kemudian sesudah lulus pergi ke lapangan, ya. Bukan cari kemapanan, bukan. Cari jiwa, ya. Saya nggak bisa berdoa, Pak. Saya nggak, ya bisanya apa? Saya cuma punya uang, ya nggak apa-apa, uang juga. Buat dana misi, ya. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu kayak seperti saya tadi kemana-kemana. Itu ya perlu tiket pesawat, perlu makan minum, perlu perjalanan, perlu transport, perlu barang-barang buat bantuan, ya, buku tulis atau apa, ngajarin skill kepada di daerah-daerah yang miskin supaya ekonominya bisa ditingkatkan. Itu semua perlu dana, ya, saudara. Jadi ada 3, doa, daya, dana, 3D. Doa, daya, dana, ya, itu dukungan buat misi. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, biarlah kita yang ada di tempat ini semuanya punya jiwa misi, ya. Bermisi bagi Tuhan. Jangan cuman kita berpangku tangan atau tidak peduli. Mari kita berdoa.